Kita belum pernah tuh ngantri buat bayar zakat. Nah, tadi diceritakan bahwa IZN ini itu awal yang dibuat oleh Puskesmas. Dan ketika sudah tahu manfaat dan lain sebagainya, kemudian muncul indeks-indeks yang lain gitu ya. Nah, mungkin bisa diceritakan apa yang kemudian menjadi menginspirasi banyaknya indeks yang lain. Ya, gitu. jadi karena ini bicaranya outcome dan impact. Iya. Nah, sehingga pertanyaannya bagaimana meng-guide prosesnya? Meng-guide. Memberikan guidance dari sisi memberikan guidance dari sisi prosesnya. Iya. Nah, sehingga akhirnya disitulah muncul kita perlu memberikan beberapa stimulan, instrumen yang membantu setiap Basnas daerah, setiap pengelola zakat itu untuk membantu meningkatkan kualitas proses. Nah, yang pertama kita pilih adalah pemberdayaan desa dalam konteks program waktu itu namanya Zakat Community Development. ZCD. Ya, nah sekarang pertanyaannya gimana tahu ini Komdev yang baik? Bagaimana kita tahu potensinya? Bagaimana menghitung harus mulai dari mana nih? Mulai dari ekonomi dulu, kesehatan dulu. Mulai dari mana gitu kan? Sering orang bingung ya. Dan untuk ke arah sana ini, nah disitulah kemudian kita berpikir gimana kita menciptakan satu alat ukur yang membantu memudahkan dalam konteks pemetaan dan untuk perencanaan program. Untuk nah itulah namanya indeks desa zakat. Indeks desa zakat. Ya, jadi itu ada beberapa komponen, ada beberapa kriteria, dan itu bicaranya proses. Misalnya gini. Prosesnya ya. Ya, misalnya indeks salah satu dimensinya ekonomi. Dalam pemberdayaan, apa sih indikator dimensi ekonominya? Nah, ini saya tidak hafal detail ya, tapi ada beberapa yang variabel yang signifikan. Misalnya variabel produk unggulan. Nah, yang di desa tersebut. Ya, di desa itu. Nah, berapa? Bagaimana tahu ini produk ini unggulan di desa? Nah, dia harus punya nilai valuasi omsetnya. Nah, unggulan itu 2,5 miliar setahun. Memberikan kriteria. Iya, kita yang memberikan kriteria. Dari Basnas sendiri yang memberikan kriteria. Kenapa kok munculin angka 2,5 miliar? Ya itu supaya serius jadi produk unggulan kan. Harus punya nilai rupiah. Betul. Jangan angka yang jadikan jangan 20 benchmark. juta. Kalau 20 juta tugas buat mahasiswa. Iya betul. Entrepreneurship gitu kan. Entrepreneurship ya. Jadi berarti kan dia harus berpikir dong. Nah, ada berapa produk unggulan yang punya nilai omset? Ini indeks zakat desa tadi ya? Iya, indeks desa zakat tadi itu contoh. Desa zakat. Nah, sehingga akhirnya berproses. Nah, jadi kita petakan semua potensinya, nanti ketemu angka indeksnya, dan di situ ada kriterianya. Nah, kriterianya mana yang lebih prioritas dibantu. Kalau kita punya dana besar sih bisa langsung semua start. Tapi kalau dananya terbatas, kita mulai dari mana? Nah, itu kita bandingkan antar sektornya. Misalnya apa, mulai dari pendidikan dulu, kesehatan. Mulai dari kesehatan dulu, ekonomi, kemanusiaan, gitu, atau dakwah, gitu. Jadi mana yang dimulai dulu? Nah, dari situ kita memulai. Jadi artinya indeks desa zakat ini secara tidak langsung kalau ini nilainya baik, IZN-nya juga baik gitu ya. Pasti. Jadi kita dalam mendesain itu, nah satu hal ya, kita harus memastikan dalam proses mendesain itu nggak ada conflicting result. Ya betul. Nggak boleh nanti ini bagus, ininya jelek gitu, gimana? Berarti nggak dipikirin. Itu nggak integrated itu nanti. Ya, sehingga semuanya itu saling terkait dan tidak ada istilahnya yang conflicting. Nah tadi hubungannya tadi diawali dengan ZCD Community Development, terus kemudian indeks desa zakat. Muncul indeks desa zakat. Indeks desa zakat untuk ZCD, untuk program ZCD. Karena tadi kan muncul tuh diskusi di teman-teman, perdebatan. Kita harus intervensi awal dari kesehatan dulu. Ini alat buktinya. Ada sekian kejadian.
Ya. Yang lain bilang enggak, itu karena problem di pendidikan lu kita intervensi. Kan itu nggak berkesudahan. Iya, betul. Debat kusir. Akhirnya gimana? Karena nggak ada basis data. Ini kita munculkan indeks desa zakat. Dari situ kita bisa petakan nilai itu. Jadi saya, Prof. Radit, kalau melihat nilai indeks satu desa, saya bisa ngebayangin desa itu kayak gimana. Contoh misalnya. Ya, misalnya indeks desa zakat dimensi dakwah misalnya. Ya. Nilainya hanya 0,25. Yang berarti kalau gitu, kalau cuman segitu ya, komponen-komponennya berarti nilainya rendah. Apa komponennya? Pertama kita menghitung berapa persen sholat berjamaah ini, jumlah jamaahnya. Ya, dibandingkan jadi dengan yang harusnya yang sholat itu. Dengan sholat penduduk lah ya, dengan penduduk dengan sholat subuhnya kita bandingkan. Sholat subuhnya, penting itu. Jadi kita udah bayangin jamaah subuhnya paling berapa satu orang? Baris. Dengan melihat data. Iya. Nah, terus semangat berinfaknya. Karena ada kriterianya. Kalau itu berarti kriterianya rendah. Nah, ini pasti jarang. Sedekah ini. Enggak, itu pasti kecil sedekahnya. Iya. Terus kalau nilai kesehatannya jelek misalnya. Berarti mungkin dia nggak punya pusat kesehatan di desa. Iya. Bisa juga atau dia punya jauh akses. Karena kan itu ada beberapa kriteria. Berarti jumlah tenaga kesehatannya minimalis begitu. Iya. Jadi itu contoh. Jadi kita bisa bayangin begitu lihat ekonominya jelek. Ini nggak ada produk unggulan. Berarti nggak ada nih skala bisnis yang sampai omsetnya 200 juta sebulan. Mengangkat gitu. Ekonomi lokal gitu. Iya, masih banyak ini PR. Jadi dengan membaca nilai indeks, kita bisa membayangkan. Kalau nilai indeksnya jelek semua, ini berarti desa 3T. Gitu. 3T. Iya, betul. Berarti artinya kita harus mengerahkan resource yang kita untuk membantu desa ini. Betul. Karena makin kecil nilainya kan berarti makin perlu dibantu. Betul. Kalau dia makin besar nilainya, makin kita desain selalu antara 0 dan 1. Iya. Kenapa 0 dan 1? Itu terserah yang mendesain aja. Iya, itu kan bebas. Mau 1, mau 1 sampai 10, mau 100, 1000. Nah, pokoknya kita buat 0 sampai 1. Nah, ketika nilainya makin dekat ke 0, berarti makin perlu dibantu ini desa. Iya. Nah, begitu dibantu, dibandingkan antar dimensinya mana yang paling kecil, itu prioritas pertama. Yang paling kecil antar sektor tadi. Ya, kalau mau bicara prioritas. Iya. Walaupun tidak mesti begitu, bisa aja. Ini misalnya paling kecil pendidikan. Paling kecil ekonomi, di atasnya sedikit pendidikan. Atau tapi kita lihat kayaknya jangan lu masuk ke ekonomi deh, pendidikan dulu misalnya. Beresin orang-orangnya, kasih kesempatan pendidikan, sekolah, di pelatihan dulu, training dulu, bisa begitu. Gitu. Tapi minimal kita udah tahu posisi aktual kondisi desa itu seperti apa. Makanya indeks desa zakat itu penting. Itu secara rutin akan selalu dinilai ya indeks desa zakat. Terutama indeks desa zakat itu prioritas kan ada 77.000 desa ya. 7.000 desa. 77.000. Jadi nggak mungkin juga kita ngitung semua. Jadi yang kita hitung itu yang kita mau melakukan intervensi. Oke. Yang kira-kira memang udah kelihatan mau dibantu lah, pantas dibantu ya. Nah, itu datanya dari kementerian tertentu atau punya kita ada internal data? Data primer langsung. Oh gitu. Dan untuk memutuskan, survei. Ya, tentu program ZCD ini kan waktu itu ya desainnya dia bisa dua arah. Bisa dari Basnas pusat, tapi bisa juga usulannya dari Basnas daerah. Prakteknya mau usulannya dari Basnas pusat maupun daerah, pasti daerah dilibatkan. Ya, karena mereka yang ini gitu. Kalau mereka ngusulin, ini perlu dibantu. Nah, kita lihat misalnya 2-3 desa sekitarnya. Ya, nah disitulah kita terjunin tim, melakukan assessment, baru ketahuan. Ada pengalaman yang menarik nggak yang kemudian dari kepala desa setempat atau kecamatan atau wali kota kabupaten yang kemudian alat ukur yang indeks desa zakat itu betul-betul dipegang sehingga betul-betul tahun depannya itu menjadi lebih baik lagi gitu? Ya, contohnya itu di Lubuk Bangkar. Jadi itu desa 3T di Kabupaten Sarolangun di Jambi. Ya, nah itu Lubuk Bangkar itu kita untuk mencapai ke lokasinya saja dari ibu kota kabupaten di Sarolangun itu sampai ke situ perlu 2 jam. 2 jam. Itu jalan darat ya? Jalan darat dari Jambinya
ke Sarolangun itu 2 jam juga. Total saya kalau mau ke sana 4 jam. 4 jam. Jalannya luar biasa, tapi dan gak ada listrik waktu itu sampai tahun 2018. Jadi selama 73 tahun itu gak ada listrik gitu. Okay. Nah akhirnya kita dengan UNDP waktu itu memang kerjasama. Ya udah nih, biasa ini harus kita intervensi. Iya. Nah disitulah pakai indeks desa zakat. Ya nilainya jelek semua. Waktu dihitung pakai indeks zakat. Nah sehingga akhirnya ya udah kita intervensi apa yang dilakukan. Nah dari hasil assessment tadi dengan data indeks zakat, nah, kita mulai dari ekonomi. Nah waktu itu dengan pembangkit listrik tenaga mikrohidro. Nah itu berarti kenapa dianalisis gitu kalau ya? sungai ada ini begitu. Nah ini mulai dari situ. 2018 Pak Bambang Brojonegoro Menteri Bappenas juga hadir ke situ. Hadir ya? Datang beliau naik helikopter karena biar cepet kan. Jadi akhirnya dari mikrohidro itu kemudian bisa ada listrik ya? Macam-macam dari listrik digerakkan, bisa menggerakkan ekonomi, ngegerakin pendidikan. Berarti itu masyarakat membayar nggak untuk ke atas kehadiran listriknya? Enggak, listriknya dari kita, dari dana zakat ya. Untuk maintenance juga nanti kan dikelola ada Pemda, ada badan usaha milik desanya. Oke. Waktu saya masih di Basnas itu di tahun pertama saja kan di sana juga ada wisata dataran tinggi gitu ya. Nah, ada badan usaha milik desanya. Nah, waktu itu mereka bisa sampai 24 juta dapat penghasilan, dapat ini. Mensubsidi itu berarti. Nah, sehingga akhirnya dari proses-proses karena memang kepala desanya kan semangat juga kan. Nah, dalam 2 tahun itu dia sudah tumbuh menjadi desa champion sehingga akhirnya pemerintah daerah, kabupaten, provinsi itu ngebangun jalan. Sekarang di situ jalan sana udah keren gitu, udah nggak susah gitu. Syariahnya luar biasa ini jadi, karena dari situ pengukuran itu ya. Dan dia bahkan sempat masuk nominasi salah satu dari 10 desa pariwisata dataran tinggi paling indah di Indonesia versi Kementerian Pariwisata. Ya, dan itu semua terekam di rekam jejak online-nya banyak. Tinggal googling aja Desa Lubuk Bangkar Jambi. Gitu ya, waktu itu mudah-mudahan sih sekarang juga dia terus berkembang menjadi champion ya. Begitu. Karena saya hanya cerita dari pengalaman waktu saya masih di Basnas begitu. Dan itu indeks zakat nasional, indeks desa zakat, terus kemudian banyak lagi ya? Berkembang. Bicara pendampingan supaya program pendayagunaan efektif, kita buat indeks pendayagunaan zakat untuk memastikan kesesuaian syariah dijaga, kita buat indeks kesesuaian syariah, bahkan untuk memastikan kesiapan pengembangan digitalisasi, kita buat indeks kesiapan digital. Jadi buat mahasiswanya Prof Radit yang nonton podcast kita nih, semua indeks termasuk mahasiswa saya juga kalau nonton ya, pokoknya indeks itu bisa dipakai buat skripsi tesis. Apa aja ya sekiranya belum ada pengukuran gitu ya, belajar metodologinya itu adalah dari Puskes Basnas. Jadi udah aja misalnya kesiapan digital lembaga zakat di mana gitu. Itu ada indeksnya, nanti dibuat dianalisis, diukur, nanti dibuat bagaimana formulasi strateginya. Itu udah bisa jadi banyak riset. Ini sekedar tambahan dari saya nih, karena saya dengan Pak Irfan juga termasuk yang mengkonstruksi indeks wakaf nasional. Juga ada Pak Irfan di sana yang sangat memberikan masukan yang sangat signifikan untuk konstruksi IWN ini. Berarti kita juga nanti bisa indeks untuk halal, indeks untuk macam-macam lah. Betul. Luar biasa. Makanya dan kelebihannya adalah alhamdulillah ya indeks zakat nasional maupun indeks wakaf yang kita buat itu kan juga dipakai gitu sebagai bahkan kalau indeks wakaf kan boleh dikatakan laporan wakaf, pengelolaan wakaf nasional kan itu nggak ada dari sejak BW berdiri kan nggak ada. Kita nggak pernah lihat evidence ada dokumen laporan yang aksesibel. Tapi begitu ada indeks wakaf nasional 2021 kan ada national report. Jadi kita yang tadinya nggak ada jadi ada dan lengkap pemetaannya. Setiap daerah kan lengkap, kita jadi tahu berapa masjid wakaf, rumah sakit, sekolah wakaf dan sebagainya. Nah sekarang kita kembali pada Puskes tadi Pak ya. Nah dengan sekian banyak indeks ya, tentunya dan juga website yang begitu komprehensif dan dibuat
bahasa Indonesia, bahasa Inggris, ada bahasa Arab juga ya? Ya, waktu itu ada. Waktu itu bahasa Mudah-mudahan sekarang masih lanjut. Lanjut ya. Ada nggak testimoni dari negara-negara lain yang kemudian melihat bahwa oh ini source of knowledge yang luar biasa yang ada di Basnas ini, yang kemudian mereka bisa belajar banyak? Ada nggak pengalaman Pak Irfan? Pengalaman saya yang pertama bersemangat mengikuti Basnas itu Malaysia. Oh Malaysia malah, padahal mereka. Iya, kita selama ini bergurunya ke Malaysia. Saya tuh berulang kali tuh ke Malaysia. Itu ngajarin gimana cara ngebentuk model seperti Puskas. Oh jadi institusi ya? Iya, institusi sekarang kayak ya? lembaga zakat Kedah. Itu luar biasa punya zakat Kedah Academy. Zakat Kedah. Jadi punya PPZ yang dikenal luar biasa hebat, pengumpulan dan udah triliunan kelasnya. Bikin research unit. Lembaga zakat Selangor juga sama. Yang kelasnya udah ini bikin itu. Amal jariahnya Pak Irfan jangan bayangkan. Amal semua lah ya, semua. Bukan cuma saya, ya semua. Jadi saya melihat itu menarik karena kita datang ke sana diajak ya, dibuat mereka melihatnya amazed. Pastinya gitu. lah, ya. Dengan beragam ini sehingga akhirnya sekarang pun juga ada usaha nih untuk bikin indeks zakat untuk Malaysia. Gitu. Oh, gitu ya? Ya, jadi kebetulan awalnya dari model Cibes nih tahun 2023 ini ada riset 2022 minta ke saya validasi di Malaysia dan ternyata setuju yang lain tuh pada inilah wah keren gitu kan bahasanya ya. Nah, sehingga akhirnya banyak request di internal Malaysia itu pada tim peneliti ini dari InSafe, udah coba bisa nggak konstruk indeks zakat untuk Malaysia gitu. Wah, keren. Nah, kemarin belum lama saya 2 hari lalu kita rapat gitu online. Nah itu saya sampaikan kalau mau bikin, yang penting pertama yakinkan dulu otoritas mau pakai atau enggak. Betul. Harus Yang jadi kedua, bagian daripada ini. Ya. Kalau enggak cuma academic exercise saja. Nah yang kedua selain otoritas yang mau pakai atau enggak, ini harus dipastikan relevansinya dengan kebutuhan pengembangan sistem. Betul. Nah ini kalau dalam bahasa jurnal, dalam bahasa jurnal ini yang disebut sebagai motivation of study, Pak Irfan. Jadi mungkin sedikit saya tambahkan ini, karena Pak Irfan menyinggung yang ini, jadi saya ingat. Karena biasanya kalau saya ngasih kayak training gitu, itu saya selalu mengatakan bahwa motivation of study itu adalah salah satu yang penting yang akan dilihat oleh reviewer. Kamu ngerjakan ini untuk apa sih? Ya, betul. Kalau kita nggak bisa menjelaskan dengan clear, ya, oh saya ngerjakan ini adalah untuk misalnya nih ya, saya ngerjakan ini karena dalam master plan ekonomi syariah itu disebutkan masih ada masalah dalam sisi ini dan paper saya adalah untuk menyelesaikan masalah tersebut. Itu jelas motivation of study-nya. Sama seperti pertanyaan Pak Irfan tadi, apakah otoritas nanti akan membutuhkan? Apakah otoritas punya concern terhadap itu karena memang masalah masih ada di lapangan. Sehingga paper ini dibuat adalah agar supaya menjadi input bagi policy yang nanti akan diimplementasikan untuk mengatasi masalah ini. Nah, itu motivational study. Gitu. Kalau profesor harus begitu nih. Sekalian. Betul, tapi itu benar Prof Radit. Jadi artinya gini, memang harus clear ya kan, kalau dalam kaidah fikih itu ada istilah al-umuru bimaqasidiha. Segala sesuatu itu tergantung kepada tujuannya, niatnya, motivasinya. Iya, betul. Nah, sehingga kualitas motivasi itu menentukan kualitas hasil betul. Nantinya. Iya, motivasi ini begitu pentingnya karena ada yang kadang gini ya. Misalnya metodologinya bagus, tapi nggak ngerti tujuannya apa. Nah itu kadang juga nggak akan bisa terpublish di jurnal-jurnal yang bagus gitu, karena nggak jelas kamu ngitung ini dulu untuk apa. Nah ketika kita nggak bisa menjelaskan bahwa ini adalah untuk siapa, untuk apa, seberapa pentingnya dan sebagainya, walaupun hitungannya bagus ya, metodologinya, ekonometriknya, statistiknya bagus, tapi ininya nggak bermakna, so what-nya itu nggak jelas. Nah itu menjadi juga nggak akan bisa publish di tempat-tempat yang bagus. Impactful-nya itu orang juga nggak akan baca yang itu. Nah oke, sekarang mungkin ini udah mendekati terakhir Pak Irfan. Kita mungkin perlu ya dari pengalaman yang sangat baik ini ya. Itu saya jadi lagi terpikir Pak Irfan ketika kemudian research center itu ada di Malaysia ya. Mungkin perlu rasanya ada kolaborasi antar
lembaga riset di Basnas maupun di PPZ atau Kedah dan sebagainya supaya ya lebih strong lagi? Ada usaha-usaha ke sana nggak Pak? Ya, usaha-usaha ke sana ada. Ya, dan tentu saya juga berharap teman-teman di Basnas juga mendorong memperkuat proses itu. Jadi antar lembaga ini perlu banyak silaturahmi, komunikasi. Ya, dan bukan hanya di Basnas. Saya juga dorong CBS IPB. Ya, nah itu lembaga-lembaga kampus juga. Iya, menarik betul, untuk dilibatkan kemarin juga. kita di Langkawi kolaborasinya dengan IAIM sama Lembaga Zakat Negeri Kedah. Begitu. Jadi artinya kolaborasi antar kampus juga perlu didorong. Nah, makanya saya mesti berharap ya bahwa keberadaan dari lembaga-lembaga ini bisa saling mendukung, saling memperkuat. Dan yang menarik nanti juga sebelum ISEF nih tanggal 28 satu delegasi, ada gubernur dan beberapa delegasi asosiasi zakat wakafnya Nigeria, datang minta pelatihan. Luar biasa ya. Jadi maksud saya yang begini-begini itu kita perlu menghubungkan gitu ya. Antar. Dan ternyata sangat menarik karena mereka ya itu tadi sesuatu yang baru kan sebenarnya buat mereka itu baru. Betul. Jadi sesuatu yang kemudian dalam perspektif mereka ini kalau bisa diolah dengan baik, selain dari sisi knowledge bertambah, juga dari sisi akuntabilitas, transparansi, itu juga akan bertambah sehingga ini memberikan confidence sebenarnya, confident kepada lembaga zakat bahwa mereka adalah trustable institution. Dan didasari oleh riset ini yang menjadi lebih orang lebih trust gitu ya. Iya. Betul, dan kita open. Jadi waktu indeks desa zakat misalnya, kita undang Kemendes, kita undang BPS. Harus mereka yang ngerjakan indeks-indeks ini. Iya, karena mereka sebenarnya udah punya, tapi kita kan tambahan spiritual, sisi yang sehingga lebih komprehensif gitu. Dan mereka juga mengakui kan, karena dalam proses itu pokoknya yang namanya BPS, Kemendes itu kita undang sebagai narasumber untuk memberi masukan, mengkritisi gitu. Nah, karena kita memang serius risetnya sehingga alhamdulillah dari sisi metodologi, dari sisi formulasi, nah itu kita bisa pertahankan gitu. Luar biasa. Terakhir Pak Irfan, jadi ini pengalaman yang sangat luar biasa dalam zakat, di mana zakat ini dibayar oleh masyarakat Indonesia, bukan dari APBN ya, dibayar dalam masyarakat Indonesia untuk masyarakat Indonesia sendiri. Apa rekomendasi? Jadi terakhir ini adalah sesi rekomendasi untuk pemerintah, rekomendasi mungkin atau saran untuk mahasiswa dengan belajar ini, dan mungkin rekomendasi atau saran juga untuk lembaga amil zakat. Yang pertama ke pemerintah dulu. Kita kira sarannya apa dengan pengalaman indeks zakat nasional, zakat desa dan seterusnya itu. Ya, jadi pemerintah ini harus terus ya mendorong. Apalagi kita mau ada pemerintah baru nih sebentar lagi kan ya. Jadi kita berharap ya pemerintah itu bisa terus mendorong perzakatan ini menjadi salah satu instrumen penting dan bukan hanya di pinggiran. Jadi bukan sekedar pelengkap aja, tapi dia menjadi mainstream instrumen itu satu. Kalau buat lembaga zakat ya tentu saya berharap mereka terus berusaha ya meningkatkan kepercayaan publik. Dan trust itu bukan sesuatu barang jadi. Trust itu kan melalui proses. Saya tuh membayangkan orang berzakat ke lembaga resmi itu nggak terlalu banyak nanya. Wah, tapi karena udah saking percayanya pokoknya saya kasih gitu. Kita kayak pengennya tuh mimpi saya kayak bank. Bank, coba lihat. Orang kalau datang ke bank bawa duit 100 juta nih kita nggak kenal siapa tellernya, kita nggak kenal siapa CS-nya, tapi kita percaya aja ngasih uang 100 juta. Karena sistemnya sudah transferable, sudah akuntabel gitu kan. Sehingga orang nggak banyak tanya gitu. Bahkan rela ngantri untuk naruh uang. Bayangin ngantri. Bukan untuk ngambil ya, untuk naruh uang lo ngantri ya kan. Kadang-kadang gitu nunggu teller 6 jam ngantri misalnya kan. Kita belum pernah tuh ngantri buat bayar zakat. Artinya maksud saya kita harus
arahkan ke sana. Makanya kualitas governance harus kita tingkatkan. Betul. Ya, kayak risk management harus risk ada. management Dulu kan nggak ini, pernah iya. kepikiran di lembaga zakat. Ngapain Betul. ngurus zakat pakai manajemen risiko? Nah, sekarang malah penting. Iya. Jadi tata kelola dan sebagainya. Jadi intinya kualitas tata kelola, transparansi dan akuntabilitas itu penting. Betul. Karena itu adalah pondasi dari trust. Iya, iya. Dan buat teman-teman mahasiswa, saya kira pertama pakailah indeks-indeks yang ada ini, sebenarnya bisa buat untuk case study. Dan juga nanti bisa aja dari situ ada masukan. Jadi modified index, Betul. extended index Iya. gitu. Jadi ada hal-hal yang mungkin perlu penguatan, namanya bikinan manusia, nggak ada yang sempurna kan. Iya, betul. Nanti ada pembaruan-pembaruan. Betul. Gitu Nah itu yang saya kira mahasiswa menurut saya punya ruang dan peluang untuk mengerjakan itu. Luar biasa. Dan dari mahasiswa sebetulnya ya, kalau dia berniat bahwa ini indeks kalau sudah saya buat ini, itu nanti akan digunakan oleh Pemda atau digunakan oleh, itu kan membuat semangat luar biasa untuk bagaimana indeks ini bisa sangat baik kan. Itu motivasi tersendiri karena mau dipakai nih. Iya, betul, Gitu kan? betul. Ya, jadi saya kira ya itu intinya sih, pokoknya kita berbuat aja, Betul. berkontribusi semaksimal mungkin ya. Iya. Nah mudah-mudahan apa yang kita kerjakan bisa memberi manfaat. Amin. Gitu. Alhamdulillah. Ini udah lebih dari setengah jam nih Pak. Kerasa ya. Baik kawan-kawan semua, mahasiswa, masyarakat semuanya, dan kita sudah belajar banyak dari Pak Irfan dari diskusi kita. Sangat banyak sekali yang bisa menginspirasi kita ya, pembuatan indeks, bagaimana impactful terhadap masyarakat lain, dan kemudian orang bisa belajar dari Indonesia. Mudah-mudahan ini menginspirasi Anda semua. Mudah-mudahan yang mahasiswa juga segera mempunyai ide-ide baru dari diskusi ini. Masya Allah, ini diskusi, dan jangan lupa kita harus selalu terus mendoakan Pak Irfan supaya sehat terus ini. Sama Prof. cerita Radit juga. cerita beliau tadi Masya Allah itu membuat amal jariah yang luar biasa pada beliau dan kita semuanya ya. Baik, semoga bermanfaat bagi kita semua. Mari kita tutup dengan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, luar biasa.